Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota Nirmala Hayati, Maila Pratiwi, Sally Larissa, dan saya sendiri Husnul Khotimah. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 2 dengan judul Akhlak dalam Keluarga. Di sini ada 7 subtopik. Yang pertama ada urgensi keluarga dalam hidup. Yang kedua ada akhlakul dalam rumah tangga. Yang ketiga ada akhlak suami atau istri. Yang keempat akhlak orang tua terhadap anak. Yang kelima akhlak anak terhadap orang tua. Yang keenam membangun keluarga sakinah. Dan yang terakhir larangan kekerasan dalam rumah tangga. Baiklah, subtopik yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Sally Larissa. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian keluarga. Secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Secara sosiologi, keluarga adalah satu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antar pasangan dua jenis manusia yang dilakukan dengan pernikahan, dengan maksud untuk saling menyempurnakan diri, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, urgensi keluarga dalam hidup manusia. Yang pertama, keluarga menjadi pengatur dan desainer anak untuk memilih lingkungan mana yang tepat dan baik dalam menumbuhkan kepribadian. Keluarga bertanggung jawab untuk mengarahkan anak-anaknya memasuki lingkungan sosial yang baik, agar anak terhindar dari pengaruh lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua, keluarga berperan menghantarkan anak-anak untuk memasuki wilayah sosial yang lebih besar, seperti lingkungan sosial masyarakat, sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sentrasiasi nilai-nilai agama dalam proses internalisasi pendidikan agama pada anak, mutlak dijadikan sebagai sumber pertama dan sandaran utama dalam mengartikulasikan nilai-nilai moral agama yang dijabarkan dalam kehidupan kesehariannya. Yang keempat, keluarga juga berperan menjadi benteng pertahanan dari sejumlah pengaruh yang datang dari luar. Tidak jarang anak menanyakan sesuatu problem yang datang dari luar yang dia sendiri canggung untuk menjawab atau mengatasinya. Yang kelima, keluarga bertugas meneruskan dan mewariskan sejumlah nilai baik berkaitan dengan kultur, sosial maupun moral kepada anak-anak yang baru tumbuh di dalam rumah. Di sini pula anak diajar mengenal siapa dirinya dan lingkungannya. Selanjutnya, lingkungan keluarga pendidikan, sebab disinilah anak pertama kali menerima sejumlah nilai pendidikan. Selanjutnya ada akhlakul dalam rumah tangga. Secara terminologi, akhlak adalah pola perilaku yang berdasarkan kepada dan memanifestasikan nilai-nilai iman, Islam, dan ihsan. Menurut Imam Ghazali, akhlak yaitu suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan dengan senang tanpa memerlukan penelitian dan pemikiran. Next. Selanjutnya ada akhlak suami atau istri. Yang pertama, menjadikan pasangan sebagai pusat perhatian sejak awal tidur, bangun tidur yang dilihat hanya pasangan. Yang kedua, menempatkan kepribadian sebagai seorang suami atau istri. Istri pakaian untuk suami dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, jangan menabur benih keraguan atau kecurigaan. Yang keempat, merasakan tanggung jawab bersama baik suami maupun istri, atau saling mengingatkan dan jangan selalu menuntut. Yang kelima, selalu bermusyawarah atau berdialog, lakukan komunikasi dengan baik, introspeksi masing-masing.
Yang keenam, menyiapkan diri untuk melakukan peranan sebagai suami atau istri. Yang ketujuh, tampakkan cinta dan banggakan dengan pasangannya atau jangan kikir memberi pujian. Yang kedelapan, adanya keseimbangan ekonomi dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Yang kesembilan, jangan melupakan dengan keluarga besar masing-masing. Yang kesepuluh, menjaga hubungan dengan pihak lain. Baiklah, selanjutnya saya akan membawakan materi tentang membina keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kesiapan berumah tangga secara islami. Yang pertama ada persiapan ruhiyah atau mental, siap menghadapi cobaan dan siap menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Dua, persiapan ilmiah atau mengetahui berbagai etika dan aturan berumah tangga. Yang ketiga, persiapan jasadiah atau siap berperan penuh sebagai istri atau suami. Yang keempat, memilih suami atau istri sesuai dengan kriteria agama. Yang kelima, memahami hakikat pernikahan dalam Islam atau membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Yang keenam, persiapan material sesuai kemampuan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya dan paling ramah terhadap istrinya atau keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Hak bersama suami dan istri. 1. Suami istri hendaknya saling menumbuhkan suasana mawadah dan rahmah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Yang 2, hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangannya. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 19 dan Al-Hujurat ayat 10. Yang ketiga, hendaknya menghiasi dengan pergaulan yang harmonis. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 19. Yang keempat, hendaknya saling menasehati dalam kebaikan. Akhlak orang tua terhadap anak. Yang pertama, orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Yang kedua, orang tua harus lebih memperhatikan, membimbing, dan mendidik anak dengan baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, orang tua harus memperhatikan semua aspek perkembangan anak, baik dari segi perhatian, kasih sayang, pendidikan mental, maupun masalah akidah atau keimanannya. Selanjutnya, materi yang akan dibawakan oleh rekan saya Nirmala Hayati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam perannya mendidik anak. Yang pertama, orang tua sebagai panutan. Yang kedua, orang tua sebagai motivator anak. Dan yang ketiga, orang tua sebagai cerminan utama anak. Dan keempat, orang tua sebagai fasilitator anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'sal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan syi'aban khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu,
Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Akhlak anak terhadap orang tua, di antaranya yaitu berkata halus dan mulia kepada ibu dan ayah. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kedua, berbuat baik kepada ibu dan ayah dalam keadaan bagaimanapun. Yang ketiga, kewajiban berbakti dan tidak durhaka kepada ibu dan ayah. Dan keempat, memberi kesenangan dan kebahagiaan pada kedua orang tua. Selanjutnya, Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhum fi amani aniskur lil waliwalidayhi ilayyal masyir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Akhlak anak terhadap orang tua yang sudah tiada. Pertama, mendoakan ayah ibu yang telah tiada itu dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa orang tua kita. 2, menepati janji kedua ibu bapak. Kalau sewaktu hidup orang tua mempunyai janji kepada seseorang, maka anaklah harus berusaha menepati janji tersebut. Ketiga, memuliakan teman-teman kedua orang tuanya. Di waktu hidupnya, ibu atau ayah mempunyai teman akrab. Ibu atau ayah saling tolong-menolong dengan temannya dalam bermasyarakat. Dan keempat, bersilaturahmi kepada orang yang kita mempunyai hubungan karena kedua orang tua, keluarga atau saudara. Baiklah, selanjutnya materi akan dibawakan oleh rekan saya, Maila Pratiwi. Maila Pratiwi dimohon untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi membangun keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta kasih. Sekalipun pernikahan sudah berjalan puluhan tahun, namun aroma cinta kasihnya masih tetap terasa dalam hubungan suami istri. 2 hal penting mendatangkan sakinah. Pertama, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat memperoleh ketenangan dalam hidup. Yang kedua, menuntut ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, Tidakkah berkumpul suatu kaum atau kelompok di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala atau masjid yang mana mereka membaca Al-Qur'an dan mengkajinya di antara mereka, kecuali akan turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sakinah, ketenangan. Muttafaqun Allah Muttafaqun Allahi hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Tips membangun keluarga sakinah. Pertama, tidak mengungkit dan mengingat-ingat masa lalu. Yang kedua, selalu berpikir objektif dalam hal apapun. Yang ketiga, fokus pada kelebihan pasangan. Yang keempat, saling percaya. Yang kelima, saling memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Yang keenam, menghindari melibatkan pihak ketiga. Dan yang ketujuh, menjaga keharmonisan dan spiritual dalam rumah tangga. Kedelapan, mengutamakan komunikasi. Larangan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga, prinsip menghindari adanya kekerasan, baik fisik maupun psikis, sangat diutamakan. Jangan sampai ada pihak kaum rumah tangga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, dengan dalih atau alasan apapun, baik terhadap suami istri ataupun anak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 1, kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam hubungan rumah tangga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Nasihatilah istri-istri kalian dengan cara yang baik, karena sesungguhnya para wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan yang paling bengkok dari tulang rusuk yang atasnya. Maka jika kalian, para suami, keras dalam meluruskannya atau membimbingnya, pasti kalian akan mematahkannya. Dan jika kalian membiarkannya, yakin tidak membimbingnya, maka tetap akan bengkok. Nasihatilah istri-istri atau para wanita dengan cara yang baik." Muttafaqun Allahi, hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baiklah, itulah sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan pelafalan, kami minta maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.